107,7 FM Radio Jalswe Jaya Mahe Suara Samudra. Selamat siang Jajamers dimanapun berada dan bertugas. Di siang hari ini Nina kembali hadir menemani aktivitas Senin siang Jajamers ya. Dan kali ini di program Seller News, sebuah program talk show dari Radio Jalswe Jaya Mahe yang disiarkan setiap awal pekan dengan menghadirkan narasumber yang tentunya akan membahas topik berbeda dari satuan kerja di lingkungan TNI Angkatan Laut. Ya, dan Jajamers di siang hari ini di hari Senin 19 Mei 2025 bersama kita sudah hadir narasumber nih di studio Radio JJM yang akan membahas tentang informasi seputar veteran Republik Indonesia. Ada penata tingkat 1-3D Rumiati SE yang sehari-hari menjabat sebagai Kasubsi Watpurdis Subdisjah Pers Diswat Persal. Baik, sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bu Rumiati. Selamat siang. Iya, gimana nih kabarnya Bu Rumiati di siang hari ini nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Baik. Dan terima kasih sudah hadir di studio Radio Jalswe Jaya Mahe Bu. Dan tentunya Jajamers juga ingin mengenal dong siapa sih narasumber kita di siang hari ini. Silahkan Bu Rumiati. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Rumiati SE, pangkat penata tingkat 1-3D, jabatan Kasubsi Watpurdis Diswat Persal. Selamat siang para JJMer setia acara Sailor News di Radio JJM dan seluruh prajurit serta pegawai negeri sipil di lingkungan TNI Angkatan Laut dimanapun berada dan bertugas. Saya berharap para JJMers tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu. Pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan informasi seputar veteran Republik Indonesia. Ya, dan terima kasih Bu Rumiati untuk perkenalannya, dan tentunya ya banyak juga nih dari personil TNI Angkatan Laut yang belum ataupun kurang mengetahui nih seputar veteran RI ini ya Bu Rumi, karena memang minimnya informasi yang didapat mungkin ya. Dan ada pertanyaan nih Bu Rumi sesuai dengan topik wawancara kita ya di hari ini tentang seputar veteran Republik Indonesia. Mohon dijelaskan nih apakah yang dimaksud dengan veteran itu sendiri. Silahkan Bu Rumi. Veteran kalau menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 adalah suatu gelar kehormatan yang diberikan pemerintah kepada warga negara Indonesia yang sudah aktif ikut berjuang dan berperang melawan negara lain untuk mempertahankan NKRI di dalam satu laskar atau satu kesatuan yang bersenjata yang resmi yang diakui oleh pemerintah. Veteran juga merupakan gelar kehormatan yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang secara aktif ikut serta dalam misi perdamaian dunia di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Iya, baik Bu Rumi. Dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya nih, Bu Rumi, apa sajakah sih jenis-jenis dari veteran RI itu sendiri Bu? Silahkan. Veteran di Indonesia itu ada 3 Mbak Nina dan para JJMers. Yang pertama adalah veteran perjuang kemerdekaan. Nah, kurun waktu perjuangannya ini tahun 1945 sampai 1949. Yang kedua adalah veteran pembela kemerdekaan. Veteran ini berjuangnya di kurun waktu tahun 1961 sampai dengan tahun 1976. Yang ketiga adalah veteran perdamaian. Veteran perdamaian ini tidak ada kurun waktunya. Jadi bagi siapa saja personel Angkatan Laut yang telah selesai mengikuti Satgas PBB, silahkan mengajukan diri untuk mendapatkan gelar kehormatan veteran. Mbak Nina mau menyampaikan lagi untuk veteran pembela kemerdekaan ini ada 3 jenis juga. Silakan. Di antaranya yaitu 1 veteran Trikora. Veteran Trikora ini adalah bagi mereka yang pernah berjuang di Papua, Irian Barat dalam rangka pembebasan Irian Barat. Kurun waktunya tahun 1961 sampai 1963. Yang kedua, veteran Dwikora. Veteran ini adalah bagi mereka yang telah berjuang di sekitar Kepulauan Kalimantan, berperang melawan tentara Malaysia dan Inggris. Kurun waktunya pada saat perjuangan 1964 sampai 1966. Yang ketiga, veteran Seroja. Veteran Seroja ini adalah bagi mereka yang pernah berjuang di Timur Timur dengan kurun waktu tahun 1975 sampai 1976. Iya, baik.
Bu Rum, sudah sangat jelas ya di sini ya penjelasannya. Dan kemudian selanjutnya nih ada pertanyaan yang ketiga ya Bu Rumi, yaitu persyaratan apakah yang diperlukan nih untuk dapat ditetapkan sebagai tanda kehormatan veteran Republik Indonesia? Silahkan Bu Rumi. Syarat-syarat untuk menjadi veteran tentunya yang pertama adalah warga negara Republik Indonesia. Yang kedua mempunyai satya lencana. Ketiga juga mempunyai surat perintah penugasan sesuai dengan kurun waktu dan tempat daerah mereka berjuang. Kemudian melampirkan juga dokumen-dokumen fotokopinya ini ya, berupa fotokopi KTP, KK, terus akte pernikahan. Kemudian juga dilampirkan fotokopi piagam 2 orang saksi. Kemudian dilampirkan juga SKCK asli, ini SKCK dari kepolisian. Kemudian dilampirkan pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 8 lembar dengan tanpa kacamata dan tanpa tutup kepala. Kemudian juga mengisi formulir pendaftaran. Di dalam formulir pendaftaran ini akan berisi biodata calon veteran, biodata ahli waris calon veteran, riwayat perjuangan dan riwayat persaksian. Kemudian khusus untuk veteran janda, usulan veteran janda melampirkan surat kematian suami dan surat keterangan jandanya. Ya, Jajamers masih di 107,7 FM Radio Jalas Veva Jaya Maheswara Samudra dan masih di kebersamaan kita di Seller News ya bersama narasumber kita Ibu Rumiati nih dari Diswat Persal ya Jajamers. Bu Rumi juga sudah menjelaskan ya tentang persyaratan yang utama untuk pengajuan tanda kehormatan veteran Republik Indonesia. Dan diantaranya adalah warga negara Indonesia yang melampirkan satya lencana sesuai dengan kejuangannya. Nah pertanyaannya nih Bu, satya lencana apa sajakah itu? Silahkan Bu Rumi. Mbak Nina dan para JJMers, satya lencana yang dapat diajukan untuk pengajuan gelar kehormatan veteran adalah 1. Bintang gerilya PK1 dan PK2 untuk veteran pejuang. Yang kedua adalah satya lencana satya dharma untuk veteran Trikora. Kemudian ada lagi satya lencana wiradharma untuk veteran Dwikora. Kemudian Satya Lencana Seroja untuk veteran Timur Timur dan Satya Lencana Santi Dharma untuk veteran perdamaian. Ya, dan selanjutnya ya Bu Rumi langsung nih ke pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana sih mekanisme pengajuan usulan tanda kehormatan veteran RI itu? Silahkan Bu Rumi. Untuk mendapatkan gelar veteran, calon veteran cukup mengajukan usulan melalui Kotama atau Lantamal yang terdekat dengan tempat tinggal. Tentunya dengan membawa persyaratan yang sudah persyaratan lengkap yang sesuai dengan Sarmin. Kemudian usulan tersebut akan diterima oleh petugas dari Lantamal atau Kotama. Setelah diperiksa kelengkapannya, Sarmin akan dibawa ke Diswat Persal. Jadi Mbak Nina, usulan itu harus secara berjenjang dari Kotama bawah, dari satuan bawah ke satuan atas berikutnya. Kemudian di Diswat Persal kami mengadakan cek ulang kelengkapan Sarmin. Harus lengkap nih Mbak Nina, nggak boleh ada yang kurang. Karena kalau kurang satu, kasihan nanti kan mau diadakan sidang, mau diikutkan sidang. Sidangnya itu adalah sidang penetapan veteran. Nah, kalau misalnya ada syarat yang kurang, dikhawatirkan nanti tidak lulus sidang. Kemudian kami kirimkan setelah lengkap itu ke Direktorat Veteran yang ada di Kemhan. Di sana Sarmin usulan juga akan diperiksa lagi, dicek kelengkapan datanya. Terakhir sebelum diikutkan dalam penetapan sidang sidang akan dilaksanakan secara 3 bulan sekali, mohon izin. Kemudian setelah dirasa lulus dalam sidang penetapan, maka calon veteran menunggu kurang lebih selama 6 bulan untuk mendapatkan piagam tanda kehormatan veteran dan cap-nya. Nah, mulai dari itu resmilah dia sebagai seorang veteran. Ya,
JJMers, kita akan jeda sejenak ya, dan nanti kita akan kembali bersama narasumber di siang hari ini dari Diswat Persal, Ibu Rumiati. Dan Nina juga mengingatkan kembali ya kepada JJMers yang mungkin tidak bisa mendengarkan siaran kita di radio 107,7 FM. JJMers tentunya dapat melihat siaran ini di YouTube-nya Radio JJM. Juga jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan loncengnya agar JJMers tidak ketinggalan dengan video-video JJM Radio dan agar JJMers juga tidak ketinggalan nih untuk melihat siaran kami dimanapun berada dan juga beraktivitas. Oke ya.